Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikrul Andre, dimana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial membuat database dan juga mengisikan tabel pada database akademik menggunakan PHP MyAdmin. Selanjutnya saya akan membuat tutorial membuat CRUD atau create, read, update, dan delete tabel pada database akademik dan tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel jurusan, tabel nilai, tabel agihan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, untuk langkah pertama yaitu kita akan membuat database akademik. Ya, yang pertama tentunya kita membuka SAM ya. Di sini kita langsung start sampai dia start Apache dan juga start MySQL. Setelah Apache dan MySQL-nya berjalan, kita bisa membuka admin. Nah, dia akan langsung menuju ke localhost PHP MyAdmin ya. Kita tunggu. Di sini agak lelet ya. Nah, setelah terbuka, kita langsung saja membuat database baru. Nah, dengan nama database yaitu akademik. Kita buat. Setelah dibuat, kita beri nama tabel. Misalnya tabel mahasiswa, mana jumlah kolomnya kita isikan 7 kolom. Terus setelah itu kita buat. Ya, di sini sedang diproses untuk pembuatan tabel dan juga kolomnya. Nah, setelah itu bisa kita isikan untuk kolom-kolomnya. Yang pertama yaitu kolom nama, NIM, ya sesuai yang kita butuhkan ya. Jurusan, sini kita pakai jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal serta alamat. Selanjutnya kita tentukan untuk tipenya atau jenis, yang dimana nama kita gunakan varchar. Kita bisa untuk panjang nilainya 50 atau terserah ya, sesuai kebutuhan. Terus NIM kita pakai integer. Biasa kalau NIM itu 11. Nah, untuk jurusan kita bisa pakai teks. Jenis kelamin juga kita pakai teks, dan tempat lahir kita pakai varchar. Nah, disesuaikan untuk jumlahnya. Untuk tanggal kita pakai date, dan alamat kita pakai teks. Nah, setelah itu kita bisa langsung simpan. Nah, maka database akademiknya akan langsung terbuat ya. Nah, ini dia. Nah,
Untuk mencoba apakah database-nya berfungsi, kita bisa menambahkan data. Kita coba untuk menambahkan data di sini. Nah, untuk nama misalkan Zikrul Andre. Untuk NIM 485528 di sini. Nah, jurusannya teknik informatika. Jenis kelaminnya yang jelas laki-laki ya. Tempat lahir bisa perigi. Tanggal di sini kita bisa langsung pilih tahun, misalnya 2014 di sini ya. Nah, sebagai contoh alamat tim, kita bisa kirim. Nah, maka berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat di menu mahasiswa. Nah, ini data yang baru saja kita tambahkan. Nah, untuk kali ini sebenarnya database-nya sudah jadi untuk akademik. Nah, ini dia database yang sudah kita buat ya. Untuk nanti di proyek rootnya kita memakai database ini. Sebentar, masih memproses. Nah, sini ada tabel mahasiswa, nah, tabel mata kuliah, jurusan, dosen, profil, dan juga nilai. Oke, langsung saja kita akan membuat yaitu root ya, root pada akademik kampus ya. Contohnya ini yang sudah kita buat. Nah, di sini dia ada form untuk akademik kampus ya. Nah, di sini yang pertama itu ada form mahasiswa. Nah, ini tempat kita memasukkan data dari mahasiswa. Nah, ini dia form input data mahasiswa. Nah, dimana pada label nama, nah, dia akan menuju ke database nama. Yang pertama itu kita harus membuat koneksi ke database-nya ya. Mana dia? Nah, di sini dia. Nah, ini sangat penting ya. Pertama, membuat koneksi sesuai dengan nama database biar dia terkonek dengan database itu. Pada form mahasiswa, nah, kita panggil database-nya. Nah, ini di awal ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan penginputan di sini. Nah, seperti ini. Nanti kita tunjukkan untuk hasilnya. Nah, sama juga di form matkul, form jurusan, form dosen, kita harus memanggil database-nya terlebih dahulu. Nah, pada web kali ini tentu saja kita memerlukan akses login juga agar kita bisa melihat data-data di dalam web akademik nanti ya. Nah, di sini juga ada menu tampil nilai. Nah, untuk mengubah juga nah, ini dia ya, untuk mengubah data yang sudah kita inputkan. Sini juga ada list untuk menampilkan data-data yang sudah kita inputkan, list dosen, list jurusan, list matkul, dan juga list mahasiswa. Nah, di sini juga ada perintah untuk kita menghapus data ya. Nah, ini perintah untuk hapus data.
Nah, kita harus memanggil atau koneksi database-nya. Nah, di sini terus kita pilih untuk delete dari mana gitu. Nah, misalkan di sini hapus mahasiswa. Nah, kita bisa delete-nya dari tabel mahasiswa dan sesuai NIM, karena NIM itu sebagai primary key-nya ya. Nah, lanjut kita coba ke webnya, kita buka melalui browser ya di sini. Nah, pertama di menu login, kita kalau belum membuat akun kita bisa buat akun. Nah, ini yang sudah kita buat. Semisal kalau udah buat akun, kita bisa langsung login dan diarahkan ke halaman home. Nah, di sini kita bisa melihat ada form mahasiswa untuk mengisi data. Kan kita isi di sini scroll untuk NIM-nya. Nah, di sini kita pilih jurusan Teknik Informatika, pilih lagi tempat lahir, perigi. Nah, kita bisa mengisi datanya. Nah, ini ada menu hapus dan juga simpan. Setelah itu kita simpan. Nah, maka langsung dia beralih ke list mahasiswa. Nah, ini data-data yang sudah kita inputkan ya. Sama juga di menu dosen, kita bisa lihat di sini yang sudah kita inputkan dan juga jurusan. Nah, dan juga di sini ada list mata kuliah yang ada di jurusan Teknik Informatika, yaitu metode numerik, interkom, komunikasi data, pemrograman internet, kerja praktek. Nah, yang dimana pada masing-masing mata kuliah ini mempunyai ID. Nah, sebagai primary key-nya ya. Sama juga dengan mahasiswa. Di sini ada NIM untuk dosen. Di sini ada NIDE-nya ya. Nah, dengan selanjutnya untuk mengisi nilai, nah ini kita harus memasukkan NIM ya, agar dia tersambung dengan mahasiswanya. Nah, terus kita memasukkan kode mata kuliah yang ingin dimasukkan. Misalnya tadi nah, ini untuk kode mata kuliahnya. Ini kita bisa isi 75 dan juga, dan kita simpan. Nah, maka datanya akan tersimpan ya, list nilainya. Nah, dan jika sudah kita isi, kita bisa membuat cetak HS di sini ya. Nah, ini dia tuh tampilan HS-nya. Untuk melihat nilai atau mengeluarkan nilainya di sini, kita bisa cari sesuai NIM. Nah, maka akan langsung muncul nilai dari masing-masing mata kuliah yang sudah kita inputkan. Mungkin hanya ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.